Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan peternak di seluruh Nusantara. Saya ingin melanjutkan lagi pembahasan kita tentang bagaimana sih menjadi peternak kambing yang selalu cuan, gitu ya. Dengan tujuan supaya literasi beternak teman-teman semua bertambah, kita sama-sama belajar, dan yang pasti yang paling penting adalah dengan banyak belajar kita selain meraih banyak keuntungan, yang paling penting adalah memitigasi kegagalan. Nah, namun sebelum itu saya ingatkan untuk tetap subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga semakin berjaya. Pada segmen keempat kali ini saya ingin membahas kelebihan dan kekurangan ternak kambing, khususnya berdasarkan pengalaman saya dalam beternak kambing kacang. Kita ketahui usaha yang memiliki prospek menggiurkan ini memiliki banyak kelebihan dan pasti juga memiliki kekurangan yang harus kita ketahui sejak dini agar kita lebih mudah dalam meraup keuntungan dari bisnis yang kita lakukan. Karena pada prinsipnya beternak itu simple, yaitu mengkonversi hijauan, rumput, dedaunan menjadi daging. Itu clue semboyan tagline saya. Jadi sesimpel itu. Di antara banyak kelebihan dari beternak kambing adalah bahwa usaha ini itu sudah sangat akrab dengan masyarakat Indonesia, sehingga siapa saja bisa beternak. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja, tapi masyarakat dunia, gitu ya. Tinggal bagaimana kita memilih jenis kambing yang akan dikembangbiakan. Kemudian daging olahan kambing itu banyak digemari oleh masyarakat kita. Namun saya tetap mengingatkan untuk mengkonsumsi dengan baik dan benar, mulai dari cara mengolahnya maupun bumbu-bumbu yang digunakan. Kemudian beternak kambing juga bisa dibangun dengan modal yang cukup terjangkau, misalnya dengan bermodalkan 1 ekor indukan saja. Kemudian kambing memiliki siklus reproduksi yang singkat, bisa dioptimalkan 3 kali beranak dalam 2 tahun. Artinya setiap 8 bulan kambing beranak. Tinggal beranaknya bisa dipola mau beranak 2 atau beranak 3, tapi jangan beranak 4 deh, karena nanti kambingnya kecil-kecil. Kemudian kelebihan yang lain itu kambing mudah menyesuaikan dengan lingkungan yang dihadapi, bahkan lingkungan yang kering sekalipun atau lingkungan yang sulit dengan air. Kambing menjadi komoditas yang paling dicari ketika musim haji ataupun musim hajatan lainnya seperti hajatan akikah dan lain-lain, gitu ya. Karena sekarang bukan hanya pada saat Idul Kurban dan akikah saja membutuhkan kambing, tapi hal-hal lain atau hajatan-hajatan lain juga kadang-kadang masyarakat menggunakan daging kambing. Itu kelebihan-kelebihan yang terdapat pada beternak kambing. Nah, dari kelebihan itulah kita belajar apa sih yang harus dioptimalisasi dalam kita beternak. Tentunya dengan mengenali terlebih dahulu tujuan dari kita beternak kambing, sebagaimana sudah saya uraikan pada minggu kemarin tentang bisnis plan ternak kambing. Kemudian sayangnya selain terdapat kelebihan, beternak kambing juga memiliki kekurangan, ya. Ada beberapa kekurangan yang harus kita kenali, harus kita mitigasi dari awal supaya kita tidak boncos, terutama bagi peternak pemula. Yang pertama adalah peternak kambing itu sedikit ya investornya, sedikit yang tertarik gitu, sehingga permodalannya juga sulit. Tapi saran saya, kita tidak boleh patah semangat. Misalnya dengan satu indukan kambing betina kita modal, kemudian spermanya kita
pinjam itu modal awal kita butuhkan sekitar 2 juta lah. Itu untuk memilih indukan yang baik banget juga enggak, tapi kalau 2 jutaan insya Allah indukan sudah cukup baik lah. Kemudian kalau bisa indukannya itu sudah punya pengalaman beranak minimal 1 kali, sehingga kita bisa kenali apakah dia mampu bunting, beranak, dan merawat anaknya itu dengan baik atau tidak. Kemudian sampai saat ini beternak kambing itu limbahnya belum dioptimalkan gitu ya. Pemanfaatannya itu masih dilakukan secara tradisional. Karena apa? Limbahnya itu belum dimanfaatkan dengan cara yang modern gitu ya, sehingga kita hanya manfaatkan untuk bercocok tanam sendiri, misalnya seperti saya. Tapi saya juga belakangan ini menjual kotoran kambing dan banyak sekali peminatnya. Bahkan mereka harus inden lah, harus antri terlebih dahulu gitu ya. Sampai 2-3 bulan gitu untuk mendapatkan pesanan kotoran kambing atau limbah peternakan kambing sebanyak 20-30 karung. Nah, kemudian kebanyakan masyarakat kita dalam memanage usaha ternak kambing ini masih dilakukan secara tradisional. Tapi makanya saya berharap dengan banyaknya literatur di YouTube terutama tentang beternak kambing ini, harapannya kita semakin dewasa ya, semakin mantap lah gitu dalam memanage tata kelola beternak kambing. Karena apa? Disitulah kita bisa melakukan optimalisasi keuntungan yang sebesar-besarnya, sekaligus memitigasi kerugian-kerugian yang bisa muncul, sehingga nggak rugi dari awal gitu loh. Jangan sampai kita mengalami kegagalan itu. Kemudian pada waktu tertentu harga jual kambing itu bisa turun, tapi saran saya kita kenalilah musimnya gitu ya, dikenali musimnya. Supaya apa? Supaya pada saat musim harga kambing itu turun, kita tidak melakukan penjualan, kita bisa tahan dulu gitu loh. Misalnya kalau kambingnya betina darah yang biasa digunakan untuk sate kambing muda, ya kita bisa treatment kambing darah itu untuk menjadi calon indukan yang unggul, sehingga harganya juga semakin tinggi. Kemudian yang terakhir, perawatan ternak kambing itu harus dilakukan dengan disiplin. Di sini dibutuhkan kedisiplinan, ketelitian, keuletan, dan integritas kita sebagai peternak gitu ya. Memang oke lah, bisa dijadikan usaha sampingan seperti saya, tapi pada dasarnya bukan dengan cara yang main-main juga gitu ya. Tapi memang semua harus dilakukan dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang serius, dengan cara yang sungguh-sungguh gitu loh. Sebagai peternak kita juga mempunyai integritas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat guys. Jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel YouTube ini. Semoga kita dengan semakin banyak belajar, semakin berjaya pula. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.